Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Irawan, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Andalas. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Motif Kebijakan Rusia Menganeksasi Crimea pada tahun 2014. Diawali dengan latar belakang. Pada tanggal 28 Februari sampai 2 Maret 2014, terjadi perebutan kekuasaan oleh Rusia di Crimea. Peristiwa ini berawal dari kisruh politik di Ukraina akibat parlemen Ukraina menunjuk Alexander Turchinov sebagai presiden sementara menggantikan presiden sebelumnya Viktor Yanukovych yang pro dengan Rusia. Ini menunjukkan bahwa Ukraina akan memiliki arah kebijakan luar negeri yang dekat dengan ke barat dan sekutunya yang tergabung dalam Uni Eropa, Amerika Serikat, dan NATO dengan ditunjuknya presiden baru yang notabene pro terhadap Uni Eropa. Gerakan Euromaidan, yaitu gerakan demonstrasi massa yang terjadi di Ukraina pada bulan November 2013 yang bertujuan agar Ukraina melakukan kerjasama dengan Uni Eropa dan penundaan kerja sama Association Agreement AA dengan Uni Eropa serta upaya integrasi ke Uni Eropa melalui AA tersebut. Pada 21 Februari 2014, pemerintah dan oposisi membuat kesepakatan bahwa Yanukovych tetap berkuasa sampai pemilihan presiden dilaksanakan. Keesokan harinya, Yanukovych melarikan diri ke Rusia. Presiden Poroshenko akhirnya terpilih. Rusia menganggap pemerintahan baru di Kiev sebagai kawanan pro-barat dan memihak pada Uni Eropa sebagai bagian dari neofasis secara nyata. Masyarakat Crimea melaksanakan referendum pada tanggal 16 Maret 2014 dengan hasil sekitar 96% pemilih memutuskan untuk bergabung dengan Rusia. Di tengah krisis politik domestik yang belum menemukan penyelesaian, referendum ini memperumit kondisi krisis di Ukraina, apalagi Barat menganggap referendum ini ilegal. Di samping keinginan Ukraina untuk bergabung ke Uni Eropa, NATO juga gencar-gencarnya menjadikan Ukraina sebagai bagian dari anggotanya. Lalu Uni Eropa juga berinovasi dengan meluncurkan inisiatif Kemitraan Eropa Timur pada tahun 2008, yakni berupa program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara seperti Ukraina dan mengintegrasikannya dalam wadah ekonomi Uni Eropa. Rusia mendapat sanksi multilateral karena Crimea oleh Uni Eropa dan beberapa negara lain. Akibat rendahnya harga minyak dunia, membuat laju pertumbuhan ekonomi Rusia menjadi lambat dan cukup kacau. Putin berusaha untuk menghindari perebutan kekuasaan posisi geopolitiknya dengan mencegah perluasan NATO yang dipimpin Amerika Serikat di bekas wilayah Uni Soviet. Pada tanggal 16 Juli 2014, sanksi ekonomi dari Amerika Serikat mulai berlaku dengan fokus utama pada sejumlah entitas kecil. Dengan adanya sanksi ekonomi maupun diplomatik, Rusia tetap menganeksasi Crimea sekalipun diserang oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan NATO tidak menghalangi Rusia untuk mengambil Crimea. Hal ini menarik untuk dikaji mengenai motif kebijakan Rusia menganeksasi Crimea pada tahun 2014. Selanjutnya, rumusan masalah. Rusia mendapatkan tekanan dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan NATO akibat aneksasi Crimea yang dilakukannya. Tetapi Rusia tetap menganeksasi Crimea walaupun dunia internasional mengecam dan merugikan Rusia secara ekonomi maupun diplomatis. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Dapat ditarik pertanyaan penelitian, yaitu apa motif kebijakan Rusia menganeksasi Crimea pada tahun 2014. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan alasan Rusia tetap menganeksasi Crimea walaupun mendapat tekanan dan sanksi dari dunia internasional. Selanjutnya, manfaat penelitian, yaitu dilihat dari akademis dan praktis. Selanjutnya, studi pustaka. Yang pertama, tulisan dari Thomas de Grand dengan judul Annexation of Crimea diterbitkan oleh The American Journal of International Law pada tahun 2015. Tulisan ini membantu penulis dalam melihat lebih jauh proses dan kronologi terjadinya aneksasi sampai referendum di semenanjung Crimea pada tahun 2014. Yang kedua yaitu artikel jurnal Christian Marxen yang berjudul Crimean Crisis. Tulisan ini membantu penulis dalam penyelesaian aneksasi Crimea secara hukum internasional dan arah ke depannya. Yang ketiga, tulisan Thomas Forsberg dan Christer Pursienen berjudul The Psychological Dimension of Russian Foreign Policy, Putin and the Annexation of Crimea yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Routledge, Taylor, dan Francis dalam jurnal Global Society 2017. Tulisan ini membantu penulis
dalam melihat pengambilan keputusan Rusia dalam menganeksasi Crimea dengan berbagai teori dalam kebijakan luar negeri Rusia. Yang keempat yaitu sebuah research paper yang dikeluarkan oleh The Bow Group yang berjudul The Sanction on Russia. Artikel ini membantu penulis dalam memahami sanksi yang dijatuhkan pada Rusia. Yang terakhir, jurnal dari Amanda Powell yang berjudul Crimea One Year After Russian Annexation. Tulisan ini membantu penulis dalam melihat perkembangan situasi di Crimea selama setahun setelah terjadinya aneksasi. Selanjutnya, kerangka konseptual. Di sini penulis memakai konsep offensive realism. Menurut John J. Mesmer, ada 5 asumsi dasar dalam offensive realism. Yang pertama, politik internasional terjadi di dalam absennya pemerintah di atas pemerintahan yang dapat menegakkan peraturan dan menghukum negara. Akibatnya, unit utama yang terjadi dari sistem negara pada akhirnya harus mengurus diri sendiri, yang berarti eksekusi untuk mencapai tujuan mereka. Yang kedua, dalam offensive realism, bahwa tidak ada negara yang benar-benar yakin akan niat dari masing-masing negara atau individu. Mesmer juga mengatakan tidak ada kepastian bahwa negara lain tidak akan menggunakan kekuatan militernya untuk mengancam atau menyerang negara lain. Yang ketiga, tujuan negara adalah untuk survive, maka survival merupakan prioritas negara dalam politik internasional. Yang keempat, negara adalah entitas rasional, yang artinya negara selalu berpikir strategis, mempertimbangkan keadaan eksternal, dan memilih keputusan yang memaksimalkan kebutuhan dasarnya untuk survive. Yang kelima, negara selalu memiliki kapabilitas militer yang memungkinkan mereka untuk menciptakan konflik terhadap negara lain. Mereka dipengaruhi oleh kondisi negara atau lingkungan eksternal dan berpikir strategis untuk dapat bertahan hidup dalam lingkungan tersebut. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode kualitatif. Penelitian ini bersumber dari data yang dikomunikasikan melalui media, jurnal, dan sumber yang terkait. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan secara rinci suatu permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya, batasan penelitian, yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2014. Pada tahun 2013 menjadi awal mulanya konflik yang disebabkan penolakan berkas oleh Ukraina terhadap kesepakatan ekonomi dari Uni Eropa dan lebih memilih bantuan ekonomi dari Rusia. Tahun 2014 menjadi batasan penelitian karena Rusia telah menganeksasi Crimea dengan terselenggaranya referendum yang memutuskan Crimea menjadi wilayah kekuasaan Rusia secara mutlak. Selanjutnya, unit analisis dan tingkat analisis. Unit analisis yaitu Rusia, unit eksplanasi yaitu Crimea, tingkat analisis adalah negara. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dipakai penulis yaitu library research, yaitu studi kepustakaan dan data-data sekunder. Selanjutnya, teknik analisis data berdasarkan berkas kerangka konsep dan indikator yang menjadi alat bedah. Selanjutnya, sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 hubungan Rusia dengan wilayah Crimea, bab 3 aneksasi Crimea oleh Rusia pada tahun 2014, bab 4 motif kebijakan Rusia menganeksasi Crimea pada tahun 2014, bab 5 penutup. Baiklah, sekian presentasi proposal penelitian saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.